Mengapa seseorang bisa overthinking? Dalam bahasa Indonesia, overthinking dapat diartikan berpikir berlebihan. Tapi kita di Indonesia lebih mengenalnya dengan sebutan overthinking. Benar, overthinking adalah suatu masalah yang kebanyakan dihadapi anak muda zaman sekarang. Tapi, apa yang sebenarnya menyebabkan overthinking dapat terjadi? Secara garis besarnya, overthinking dapat terjadi akibat melakukan suatu hal yang berada di luar kontrolmu. Banyak orang menganggap masalah terbesar yang dihadapi anak muda zaman sekarang adalah bersekolah, mengerjakan tugas, ataupun mengejar karir. Dan semuanya itu benar. Tapi bukan itu masalah yang sebenarnya. Overthinking adalah masalah yang sesungguhnya. Di sini saya akan menjabarkan tahap-tahap overthinking dapat terjadi. Mungkin kamu pernah menonton TikTok, atau mungkin bukan sekedar pernah, tapi hampir setiap hari kamu akan menggunakan aplikasi ini. Dengan simpelnya penggunaan aplikasi ini, dengan hanya men-scroll, kamu bisa memperoleh informasi dengan cepat di berbagai belahan dunia. Saya ibaratkan kamu melihat satu video yang memperlihatkan seorang anak muda di usiamu yang sudah bisa mempunyai penghasilan sendiri. Setelah melihat video tersebut, setiap malam sebelum kamu tidur, kamu selalu memikirkan tentang hal itu dan bertanya pada dirimu, kenapa aku tidak bisa seperti dia? Dan kamu mulai memberatkan pikiranmu dengan hal itu, dan ini disebut overthinking. Atau mungkin di sekolah kamu melihat seorang temanmu memiliki penampilan yang lebih menarik dari dirimu, dan setiap malam sebelum tidur kamu mulai menanyakan pada dirimu, mengapa dia bisa cantik seperti itu dan aku tidak bisa? Dan kamu mulai lagi memberatkan pikiranmu dengan hal tersebut, dan ini disebut juga dengan overthinking. Atau mungkin yang paling sering terjadi adalah overthinking terhadap suatu kejadian yang belum terjadi. Sebagai contoh, mungkin kamu di esok hari akan melakukan sebuah presentasi di kelasmu, dan kamu overthinking dan takut bahwa kamu tidak dapat melakukannya dengan baik. Dan aku percaya dari ketiga contoh overthinking ini, kamu sudah pernah mengalaminya. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa keluar dari semua hal ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya tidak mengambil contoh dari kehidupan orang lain, tapi saya akan menceritakan secara singkat bagaimana diri saya sendiri dapat terlepas dari overthinking. Saya pernah terjebak di dalam pikiran saya sendiri sekitar 1 tahun yang lalu. Dan ini terjadi pada saya hampir setiap malam. Sebelum saya tertidur, mulai saya memikirkan hal-hal yang sudah terjadi, hingga memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Dan ini sangat menghancurkan hidup saya. Dan saya mulai bertanya pada diri saya sendiri, apa sebenarnya yang menyebabkan hal ini dapat terjadi terus-menerus pada diri saya? Hingga suatu hari saya menemukan jawabannya. Saya mendapat satu quote dari Mark Twain, seorang penulis dari Amerika Serikat, yang mana dia menyebutkan, khawatir itu seperti membayar utang, padahal tidak pernah berhutang. Dan saya mulai sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Mark Twain sangat benar. Dan ini menjadi petunjuk bagi saya untuk keluar dari overthinking. Setiap malam kira-kira pukul 11 malam, yang mana di jam-jam ini saya biasanya overthinking, di mana saya mulai menggantikan kebiasaan saya overthinking dengan melakukan kegiatan seperti berolahraga dan membaca buku. Olahraga yang saya lakukan di sini seperti push up, pull up, dan intinya adalah olahraga rumahan, yang mana setelah melakukan kegiatan ini tubuh saya akan terasa lebih lelah dan lebih tenang. Dan saya tidak punya waktu lagi untuk overthinking. Dan juga untuk aktivitas keseharian, saya sangat mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak diperlukan, seperti menonton video-video yang tidak berguna di TikTok, ataupun itu melamun. Intinya semua hal yang berkemungkinan akan membuat saya menjadi overthinking di tengah malam. Dan saya menggantikan semua aktivitas ini dengan aktivitas yang menumbuhkan semangat bagi saya. Dan hal ini menjadi kebiasaan yang saya lakukan hingga sekarang. Dan hal ini juga menjadikan saya berhasil keluar dari overthinking. Mungkin terlihat simpel dan sepele, tapi hal inilah yang menyelamatkan hidup saya hingga sekarang.
Di sini kamu bisa saja melakukan hal serupa seperti yang saya lakukan untuk bisa lepas dari overthinking. Tapi saya lebih mengharapkan agar kamu paham dengan konsep bagaimana keluar dari overthinking. Pikirkan di dalam dirimu, apakah dengan overthinking secara terus-menerus akan menjadikan dirimu yang kamu inginkan? Hanya dengan overthinking, itu hanya akan membunuh mimpi-mimpi besarmu yang sudah pernah kamu buat. Memikirkan sesuatu yang berada di luar kontrolmu sama saja dengan sia-sia. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang Seneca, seorang filsuf terkenal Romawi, pernah berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi kita daripada di kenyataan. Jika diri saya saja bisa keluar dari overthinking dengan hal-hal yang simpel dan sepele, maka saya percaya bahwa kamu semua juga bisa.